Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 14 Oktober 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat Galatia bab 4 berbicara soal penegasan Paulus bahwa kita ini bukanlah anak dari seorang hamba, melainkan dari perempuan yang merdeka, yang dibebaskan dari segala perbudakan dosa. Maka kita diajak untuk hidup sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka dan jangan tunduk di bawah perhambaan. Dari bacaan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32, Yesus mengecam orang-orang yang tidak mempercayai akan karya Yesus dan menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana orang-orang Niniwe taat kepada Yunus yang menyampaikan rencana Allah, dan orang-orang Niniwe percaya, padahal yang ada di depan mata mereka lebih besar daripada Yunus. Demikian pula Ratu dari Selatan mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di depan mereka lebih besar daripada Salomo. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, orang-orang Galatia masih sering hidup dalam perhambaan dosa, melakukan hidup sesuai dengan keinginan kedagingan, duniawi, dan kehendak pribadi. Mereka terkungkung dalam hidup perhambaan dosa. Maka Paulus mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, berasal dari perempuan yang merdeka. Maka hendaknya hidup sebagai orang yang terbebaskan dari perhambaan. Berkat pembaptisan, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Maka hendaklah kita hidup menurut martabat kebebasan dan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, dengan cara meninggalkan kedagingan, dosa-dosa, dan juga kemewahan duniawi. Kemudian hidup sebagai orang-orang yang merdeka, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus.
Pertanyaan permenungan pertama. Sudahkah aku hidup dalam kemerdekaan sebagai anak-anak Allah? Dari bacaan Injil, orang-orang yang tinggal bersama Yesus mengerti, mengenal, mengalami, melihat karya-karya Allah lewat Yesus Kristus. Dan itulah tanda dari Allah sendiri. Tetapi mereka tidak mau mengenal itu, bahkan menuntut tanda. Kalau orang-orang Niniwe percaya kepada Yunus sebagai tanda Allah yang akan membinasakan Niniwe kalau tidak bertobat, dan ternyata mereka bertobat kepada Yunus sebagai tanda yang datang dari Allah, maka hendaknya orang-orang yang hidup bersama Yesus, yang mengalami, merasakan karya Allah, tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus Kristus, maka hendaknya mereka percaya dan mengimani Yesus Kristus. Seringkali kita seperti mereka, tidak peka dan tidak mengenal akan karya-karya Allah, karya Yesus di tengah-tengah kita, karena kita hanya berpikir menurut pikiran kita. Mari belajar dari orang-orang Niniwe yang percaya akan tanda-tanda Allah lewat Nabi Yunus dan bertobat. Kita pun diajak peka, mengenal tanda-tanda Allah, percaya, bertobat, dan menempatkan kembali Allah di dalam hidup kita, sehingga kita akhirnya boleh menjadi anak-anak Allah. Semoga kita yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah lewat pembaptisan, peka akan tanda-tanda Allah yang kita alami dalam bentuk apapun juga. Kalaupun itu tanda-tanda yang mungkin kurang menyenangkan, kita bertanya, di balik peristiwa itu Allah akan berbicara apa? Sehingga akhirnya kita tetap mengerti, peka, dan sungguh cermat melihat tanda-tanda Allah, kehadiran Allah yang menyertai kita, sehingga kita boleh mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan tanda-tanda itu. Semoga kita semakin mampu mengerti tanda-tanda itu, bertobat, dan kembali menempatkan Allah di dalam hidup kita sebagai pegangan. Semoga kita singkirkan hal-hal yang menghalang-halangi perjumpaan kita dengan Allah. Semoga kita semakin peka akan tanda-tanda itu, dan akhirnya tetap menjadikan Allah pegangan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami
bahwa kami adalah orang yang merdeka dan senantiasa Kau tunjukkan tanda-tanda kehadiran-Mu. Buatlah kami peka akan tanda-tanda itu, sehingga hidup kami terarah hanya kepada-Mu. Semoga iman kami yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan kembali, yang mandek Engkau dorong, sehingga iman kami dalam situasi apapun tetap kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi, usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya mereka dan kami semua tetap menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya dorong untuk melaksanakan pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar kita tetap sehat dan terbebas dari segala penyakit. Dengan demikian, kita berkontribusi untuk kesehatan semua orang, termasuk keluarga. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam mendukung gereja menghadirkan kerajaan Allah dengan doa-doa panjenengan, tenaga dan serta dengan dana yang akan mendorong, mendukung gereja dalam pelayanan. Semoga Tuhan berkenan membalas dengan berkat-berkat yang melimpah. Saya masih mengingatkan untuk keperluan misi MSF. Kita dukung dengan doa-doa dan dengan dana kita. Amplop-amplop yang telah diterima dan belum dimasukkan ke kotak persembahan masih ditunggu sampai akhir bulan. Terima kasih kepada panjenengan yang telah mengembalikan amplop dan transfer dana untuk keperluan misi MSF. Saya yakin dengan doa-doa dan dana para misionaris MSF dan juga umat yang dilayani akan ikut bersukacita atas kehadiran Allah lewat dana yang panjenengan kirimkan. Kita sudah mulai dengan misa lingkungan periode berikut ini. Saya undang umat untuk hadir dalam misa lingkungan yang biasanya didahului dengan rosario. Semoga kita semakin kuat beriman karena Ekaristi dan devosi kepada Bunda Maria dalam doa rosario. Saya berharap semua umat memiliki kesehatan yang prima dan kesejahteraan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.